Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Din Sanandi SPDI sebagai Guru Pendidikan Agama Islam SDN Bantar Panjang, Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas praktik pembelajaran sebagai pembelajaran jarak jauh PAI-SD angkatan keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik? Alhamdulillah baik semua. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan pemahaman untuk adik-adik semua. Oke, sebelum kita belajar, kita murojaah dulu ya, satu ayat atau dua ayat dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, kita sudah murojaah Al-Quran. Untuk menikmati pada kesempatan hari ini, apakah kalian pernah membaca Al-Quran anak-anak? Pernah. Oke, alhamdulillah. Khususnya surat Al-Ma'un, apakah sudah pernah dengar? Sudah? Oh sudah, oke, siap. Nah, adik-adik dulu ketika kelas 4 sudah pernah belajar surat At-Tin ya, yaitu artinya buah tin. Nah, pada kesempatan ini insya Allah Bapak akan mengajarkan atau memberikan materi tentang surat Al-Ma'un ya. Nah, surat Al-Ma'un, apakah kalian tahu berapa ayat? Oh, tahu ya? Oh, oke. Surat Al-Ma'un diturunkan di mana? Di Mekah. Ya, sudah pada tahu semua ya anak-anak tentang surat Al-Ma'un. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang surat Al-Ma'un ya. Minimal kalian bisa membaca dan menghafal surat Al-Ma'un. Setelah itu baru kalian bisa mengartikan atau menelaah apa isi Al-Quran daripada surat Al-Ma'un. Oke, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu surat Al-Ma'un. Jadi ada 7 ayat ya. Nah, dalam membaca kita harus mengetahui ya makhraj hurufnya bagaimana, kemudian panjang pendeknya bagaimana. Kenapa? Karena hukum membaca Al-Quran itu harus menggunakan ilmu tajwid. Itu bagaimana hukumnya anak-anak? Sunnah atau wajib? Wajib bu. Oh wajib. Oke, kalian sudah tahu ya. Jadi kita harus membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Kalau tidak menggunakan ilmu tajwid, maka hukum bacaan Quran kita salah atau tidak sah, bahkan artinya akan berubah. Untuk itu, mari kita belajar hari ini. Minimal kalian bisa membaca Al-Quran dengan fasih atau dengan lancar ya. Misalnya dengarkan Bapak ya. Ara'aital ladzi. Nah, itu panjang ya. Yukadzibu biddin. Nah, itu ada musyaddad, dibangetkan ya membacanya, dihentakkan. Sekali lagi,
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu ada juga makhraj hurufnya dzal. Awas, ada dal biasa, ada dal besar ya. Kalau dal besar itu yang ada titiknya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, itu ada mad tabi'i, mad arid disukun, ada lam samsiah. Nah, adik-adik harus paham ya dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai tuntunan hidup kita. Maka dari itu kita harus paham dalam membaca Al-Quran ya, seperti itu. Alladzi yukadzibu biddin. Oke, ikutin silakan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, itu ya. Nah, setelah kalian bisa membaca, kemudian kalian harus menghafal. Bagaimana cara menghafalnya? Menghafal dengan cara dibaca berulang-ulang ya. Misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sampai 10 kali ya. Silakan kalian bacakan ya. Nah, sampai 10 kali insya Allah hafal ya. Seperti itu. Nah, kemudian terus ayat 2, ayat 3 sampai ayat terakhir. Nah, itu teknik cara membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, kalian juga pasti sering membaca atau mendengarkan lagu-lagu, itu cepat hafal. Nah, apa salahnya atau apa bedanya? Ya, dengan kita sering membaca Al-Quran, maka akan hafal. Sama seperti ketika kita sering mendengarkan ada peribahasa ala bisa karena biasa ya. Kita bisa membaca Al-Quran, bisa hafal. Kalau sudah biasa, maka akan terbiasa ya, seperti itu. Untuk itu Bapak minta kepada adik-adik semua, jangan lupa di rumah sering membaca Al-Quran ya. Terutama hukum ilmu tajwidnya kalian juga harus paham ya, seperti itu. Yang mana tadi Bapak sudah jelaskan ya. Karena membaca Al-Quran itu wajib hukumnya dengan ilmu tajwid ya, seperti itu. Nah, apa sih isi dari surat Al-Maun? Nah, isi dari surat Al-Maun yaitu tentang menyayangi anak yatim ya. Kita sebagai muslim harus menyayangi anak yatim ya. Pertama, jangan menghardik anak yatim, kemudian jangan melecehkan, seperti itu ya. Kita mempunyai rezeki, kasih seikhlasnya kepada mereka anak yatim, karena anak yatim itu dimuliakan oleh Allah. Dan dengan adanya anak yatim itu sebagai pembuka atau ladang pahala kita untuk bersedekah atau membantu anak yatim ya. Itu yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'un. Oke, adik-adik sudah paham mungkin ya tentang penjelasan daripada surat Al-Ma'un. Nah,